Topik bahasan kali ini adalah kita mau menyelesaikan suatu persamaan linier yang dia itu diketahui dalam bentuk soal cerita. Jadi kalau dia dalam bentuk soal cerita, sebisa mungkin kita memisalkan dengan variabel yang sesedikit mungkin. Jadi dalam hal ini kalau misalkan katakanlah diketahui daripada dua bilangan, selisih daripada dua bilangan adalah 8. Jadi kita bisa bikin permisalan yaitu bilangan pertama misalnya adalah X, bilangan kedua kita bisa tulisin X min 8, boleh kan, dia selisihnya adalah 8, atau kita bisa tulisin dia sebagai X tambah 8, itu juga boleh kan, selisihnya 8, jadi terserah. Nah sekarang kalau kita bikin permisalan X dan X plus 8, berarti bilangan yang kecil itu berarti adalah X, bilangan yang besar berarti adalah X plus 8. Jadi kita menyesuaikan dengan kalimatnya. Jika 3 kali bilangan yang kecil, jadi dalam hal ini adalah kita bisa tulisin 3X, 3 kali bilangan yang kecil berarti 3 dikali sama X, dikurangi dengan setengah dari bilangan yang besar, dikurangi dengan setengah bilangan yang besar. Bilangan yang besar adalah X plus 8, jadi harus pakai kurung karena setengahnya dikali mereka berdua, hasilnya adalah 31. Tentukan masing-masing bilangan tersebut. Jadi kita harus selesaiin pakai aljabar. Jadi diselesain. Kalau bingung, ini ditulis dalam bentuk perperan boleh. 3X dikurangi sama X per 8 per 2 sama dengan 31. Nah, kita bisa kaliin dengan angka agar supaya dia nggak pecahan. Boleh, atau mungkin setengahnya dikali masuk juga boleh, nggak masalah. Berarti cara nulisnya adalah 3X dikali 2 dikurangi sama X tambah 8 per 2 dikali 2 sama dengan 31 kali 2. Jadi semuanya kali 2. Jadi di sini kita punya 6X, ini sama ini bisa dicoret. Jangan lupa ini dikali ini dan itu dikali itu. Minus X minus 8 sama dengan 62. Kumpulin jadi 1. 62 tambah 8, berarti di sini 5X sama dengan 70. X-nya ketemu adalah 14. Jadi kalau X-nya ketemu 14, terus kemudian kita tinggal masukin ke situ lagi, jadi kita akan mendapatkan bahwa bilangan yang pertama atau bilangan yang kecil itu adalah X, dalam hal ini adalah 14. Bilangan yang kedua adalah X tambah 8, jadi 14 tambah 8, itu adalah 22. Kalau dia diminta untuk menentukan masing-masing bilangan itu, berarti kita harus tulis. Jadi karena dia itu soalnya dalam bentuk soal cerita, jawabannya harus dalam bentuk kalimat. Bilangan yang kecil itu adalah sama dengan 14, dan bilangan yang besar yang satunya itu adalah 22. Jadi kita harus tulis jawabannya dalam bentuk kalimat juga. Contoh berikutnya, panjang dan lebar sebuah persegi panjang berturut-turut adalah sekian dan sekian. Jadi kalau misalkan digambar panjang dan lebar, panjangnya adalah 5X plus 4, jadi saya tulis 5X plus 4, lebarnya adalah X plus 7. Diketahui di dalam soal, kelilingnya adalah 28. Nah, seperti yang sudah tahu dari SD, keliling itu adalah 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Atau kalau misalkan kita mau sederhanain, supaya dia tuh angkanya nggak terlalu besar, berarti dibagi 2 semuanya. Panjang sama lebar sama dengan 14. Nah, panjangnya sekarang tinggal diganti. Tadi kan panjangnya adalah 5X tambah 4, lebarnya adalah X tambah 7. Nah, sekarang tinggal diselesain. Yang bisa disederhanain dulu. 5X sama X hasilnya adalah 6X, 4 tambah 7 adalah 11. Terus kemudian baru dipindah ruas, sebelahnya dipindah ke sebelah kiri, berarti jadi minus. 14 kurang 11 adalah 3. Nah, X-nya ketemu, 3 dibagi 6 sama dengan setengah. Kalau misalnya katakanlah kita lupa siapa yang seharusnya dibagi dengan siapa, ini kondisinya seperti ini kan, kita mau nyari tahu X kan, jadi kita misalin gini ya. Kayak seperti kita punya angka 10 sama dengan 5 kali 2. Nah, posisinya X ini itu kan sama kayak seperti posisinya 2. Nah, bagaimana cara mencari 2? Berarti adalah 10 dibagi sama 5. Jadi ini sama, posisinya 10 itu adalah 3, 5 itu adalah 6, berarti tinggal 3 bagi 6. Gitu caranya. Tentukan panjang dan lebarnya, berarti dari sini kita bisa ketemu panjang, karena panjang itu adalah 5X tambah 4, berarti kita bisa tulis 5 dikali X, X-nya itu adalah setengah, ditambah sama 4. Nah, sekarang kita sederhanain sama ini nyebut per 2. Berarti di sini kita punya 5 ditambah dengan 8. Ya, adalah 13 per 2. Karena satuannya cm, berarti panjangnya kita harus tulis dalam satuan cm. Lebarnya adalah X tambah 7. X tambah 7 berarti setengah tambah 7, 7 setengah. Kita bisa tulisin dia sebagai 15 per 2.
Ya, oke. Lebarnya lebih gede ya. Nah, sekarang kalau kita mau nyari tahu luas, berarti adalah panjang kali lebar, gampang, tinggal disubstitusi aja, 13 per 2 dikali sama 15 per 2, berarti kita tinggal kaliin 13 kali 15. 13 kali 15 itu adalah 195, hasilnya berarti adalah 195 per 4 cm persegi. Contoh berikutnya tentang umur. 7 tahun yang lalu, umur seorang anak adalah setengah kali umur bapaknya. Jadi, kita bisa misalin umurnya mereka itu 7 tahun yang lalu boleh. Misalin umurnya sekarang juga boleh. Jadi, kalau misalkan kita mau bikin permisalan daripada 7 tahun yang lalu, 7 tahun lalu, berarti di sini ada 2 orang, yaitu adalah anak sama bapak. Karena si anak itu adalah 0,2 kali umur bapaknya, berarti kita misalin umurnya bapak adalah X. Berarti umurnya anak adalah 0,2X, atau kita bisa tulisin 1/5 ya, pakai pecahan biasa, karena pecahan biasa lebih gampang untuk hitungnya. 14 tahun yang akan datang, berarti dalam hal ini 14 tahun yang akan datang itu diukur dari kerangka waktu sekarang. Jadi kalau dari 7 tahun yang lalu, terus kemudian jadi sekarang, terus kemudian jadi 14 tahun yang akan datang, ini disingkat ya. Berarti dari sini ke sini kan loncatnya kan 7 ditambah 7. Dari sini ke sini kan loncatnya ditambah 14. Berarti kesimpulannya, kalau dari 7 tahun yang lalu menjadi 14 tahun yang akan datang, berarti umurnya si anak itu akan bertambah 21 tahun. Berarti 1/5X ditambah sama 21, umurnya si bapak ya harusnya juga bertambah 21 tahun kan? Nah, sekarang baru kita melihat soalnya. Soalnya itu kan dia bilang bahwa umur bapaknya itu adalah 2 kali umur anaknya. Baru kita bikin persamaan, umur bapak, X plus 21 sama dengan 2 kali umur anaknya. Umur anaknya kan 1/5X ditambah sama 21. Nah, baru kita selesaiin X-nya berapa. Ini dikali ini berarti adalah 2/5. 2X dibagi 5. Ini dikali ini adalah 42. Nah, sekarang kita kumpulin jadi satu. Mau ditaruh di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Misalnya, X-nya mau dipindah ke sebelah kiri, berarti X dikurangi 2X per 5, sama dengan 42 dikurangi 21, berarti yang di sebelah kanan 21. Ini kalau misalkan kita tulisin, berarti kan kalau dibikin per 5 kan 5X per 5. Berarti hasilnya adalah 3X per 5 sama dengan 21, X-nya ketemu. 21 dikali 5 per 3, dan kalau misalkan kita sederhanain, hasilnya X-nya adalah 35. Jadi kalau misalkan kita mau diminta untuk mencari sekarang umurnya anak, kalau dari sudut pandang 7 tahun yang lalu mau ke sekarang, berarti kan ditambah 7. Berarti 1/5X ditambah sama 7. Kalau kita mau cari, X-nya kan tahu 35. Berarti 1/5 dikali sama 35 ditambah sama 7. Umurnya si anak berarti adalah 14 tahun. Sementara umur bapaknya dari X ini menjadi sekarang kan ditambah 7. Berarti X tambah sama 7. Berarti umurnya bapak adalah 35 tambah 7. Artinya nih umurnya adalah 42 tahun. Oke, contoh yang terakhir untuk soal cerita. Agak lebih susah sedikit ya. Sebuah bilangan terdiri dari 2 angka. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang bilangan, ada sifat sebagai puluhan atau satuan. Jadi kalau misalkan kita punya bilangan, katakanlah 15. 15 itu berarti artinya 1 itu kan menjabat sebagai puluhan. Di SD kan sudah belajar bahwa 15 itu artinya 1 dikali sama 10 ditambah sama 5. Karena satunya ini sebagai puluhan. Nah, sekarang kalau misalkan kita bicara katakanlah 213. Ini bukan termasuk soal ya, ini contoh aja. 2-nya itu berarti sebagai ratusan. Berarti 2 kali 100 ditambah 1 kali 10 ditambah sama 3. Jadi 2-nya itu menjabat sebagai ratusan. Berarti dia harus dikali sama 100. 1-nya menjabat sebagai puluhan. Berarti dikali sama 10. 3-nya sebagai satuan. Berarti angka ya. Nah, terus di sini diketahui sebuah bilangan terdiri dari 2 angka. Berarti yang satunya sebagai puluhan, yang satunya sebagai satuan. Angka-angkanya berjumlah 10. Jadi kita bisa tulis angka itu berarti nggak ada fungsi sebagai jabatan ya. Kalau angka-angkanya itu jumlahnya 10, berarti kalau misalkan kita tulis angka untuk puluhan, dalam hal ini adalah X, angka satuannya itu kita bisa tulisin dia sebagai
10 kurangi X. Kenapa gitu? Karena kan di jumlah hasilnya 10. Kalau misalkan bingung ya coba aja angka. Misalnya X-nya itu 3, berarti kan ini 7 seharusnya. Karena kan dia di jumlah hasilnya 10 kan ya. Atau kalau misalkan di sini kita punya 4, berarti di sini harusnya 6 dong. Soalnya ini kan jumlahnya 10 kan. Jadi ini sekedar contoh aja. Jadi kalau dia 4, asalnya 6 ini kan dari 10 dikurangi 4. Kalau ini 3, berarti asalnya 7 itu kan dari 10 kurangi 7. Jadi kalau dia X, maka satuannya adalah 10 kurangi X. Apabila angka-angkanya dibalik, berarti sekarang puluhan yang baru itu berarti adalah 10 min X. Satuan yang baru itu berarti adalah X-nya. Nah, kalau dia dibalik, maka akan terbentuk suatu bilangan baru yang besarnya itu adalah 2 kali bilangan semula dikurangi 1. Jadi kalau sekarang bilangan yang baru dia sebagai puluhan, berarti ini harus dikali sama 10. Jadi sekarang kalau kita tulis persamaannya 10 dikali sama 10 kurangi X. 10-nya itu adalah, saya tulisin dulu aja, ditambah sama X sama dengan 2 kali bilangan semula. Bilangan semula itu berarti ini, X-nya ini sebagai puluhan. Berarti di sini kita bisa tulisin 10X ditambah sama 10 dikurangi X, terus kemudian dikurangi 1. Jadi penjelasannya begini. Apabila angka-angkanya dibalik, ini jadi kayak gini. Ini jadi puluhan, berarti ini, itu yang ini, terus kemudian dikali sama 10, karena dia puluhan, ingat kayak gini kan? Puluhan, terus kemudian ditambah sama X, itu yang ini. Sama dengan 2 kali bilangan semula itu berarti maksudnya ini berarti menjabat sebagai puluhan, berarti dia harus dikali sama 10, ini. Terus kemudian ditambah sama satuan, ini. Terus kemudian diselesain, dikurangi 1 ya, ada kata-kata dikurangi 1 di sini. Terus kemudian diselesain, ini kali ini, berarti 100 dikurangi sama 10X. Ditambah dengan X sama dengan ini disederhanain dulu. Ini sama ini berarti adalah 9X ditambah sama 10 dikurangi 1. X-nya disederhanain, 100 dikurangi 9X sama dengan, ini dikali masuk, 18X ditambah sama 20 kurangi 1. Sederhanain dulu, ini adalah 19. 100 dikurangi 9X. Pindah ruas di sebelah sini ya. X sama X kumpulin jadi 1. Di sini ada 100 dikurangi 19 sama dengan 18X ditambah sama 9X. Berarti di sini 81 sama dengan 27X. X-nya ketemu. 81 dibagi 27, berarti nilainya adalah 3. Tujuan soal adalah tentukan bilangan semula. Bilangan semula itu berarti yang ini. Jadi puluhannya itu adalah 3, satuannya itu adalah 7, berarti bilangannya adalah 37. Itu jawabannya. Oke. Itu adalah penjelasan untuk persamaan linier satu variabel. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video pengajaran yang lain.